Adaptasi ya tahun 2 tahun ini adalah tahunnya konglomerasi. Kalau kamu nggak adaptasi ya kamu nggak bisa perform. Saya itu lebih senang solo gitu ya kan. Saya lebih tadi kita ngobrol kan gitu, Iya. apakah ada tim atau enggak ada gitu. Saya solo gitu karena saya suka melamun, dengar lagu tiba-tiba kepikiran kayak gitu kan. Hmm. Menarik ya, tiba-tiba ternyata main saham pun butuh inspirasi. Iya, betul gitu kan. Ya demot banget gitu. Ya jangan bilang demot nangis aja, trading sambil nangis kayak gitu kan. Aduh, iya trading Kak sambil Hengki nangis. pernah trading sambil nangis ya? Iya. Ini bisa jadi headline. Aku ngerasa waktuku nggak lama gitu. Yang paling kan ya maksimal mentok-mentok 1 tahun lagi saya juga udah vakum, udah balik lagi ke Goa. Berarti portofolio Kak Hengki gimana nih? Kalau dibuka di sini boleh? Kalau Apa aja porto sekarang? yang trading ya, Yang trading ya? kalau yang trading ya kebetulan ya saya buka di Overpost, jadi ya kalau buka di sini ya no worries kayak gitu ya kan. No worries dong. Iya, coba kita cek ya. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Sekarang sudah awal tahun 2026. Mari kita ngomongin saham lagi dan kali ini sudah bersama dengan Kak Hengki Adinata bersama Halo Kak kita. Terima Rizka, kasih banyak thank you sudah for having hadir. me. Thank you juga sudah Iya, datang. iya. Sekarang kan sudah di awal tahun, terus kemarin yang lagi rame, Hmm, IHSG tembus 9.000 nih Kak. Ramai Walaupun sekali gitu. walaupun sempat ada terkoreksi ya per Hari ini kita gitu. podcast hari ini. Aku pengen tahu point of view Kak Hengki sih Mm-mm, tentang market kita dengan adanya pola tadi ya tembus mm-mm. 9.000 ya walaupun ada koreksi juga. Koreksinya hari ini sih sebenarnya nggak tahu karena apa gitu. Hmm. Seketika aja tiba-tiba ada buangan gede. Dan kalau melihat kayak gitu biasanya sih asing ya yang buang ya. Kalau per sekarang kan baru jam 5, jadi belum ketahuan. Jadi seharusnya sih asing. Dan dari lihat daya serapnya sih seharusnya nggak begitu ada problem ya. Agak agak salah sih gitu. Posisi sekarang tuh agak salah. Agak salah dalam artian kalau kita nggak berani, kita akan ketinggalan. Tapi kalau kita terlalu berani, nah ini di penghujung pestanya bisa selesai kayak gitu. Jadi Mm-mm. nggak ada yang benar-benar tahu dan lebih baik sih tetap disiplin terhadap setupnya masing-masing ya. Iya. Jangan denial. Biasanya yang bikin masalah itu denial kayak gitu. Tapi yang 9.000-nya gimana tuh? Sembilan Pas ribunya, ngeliat point of view kemarin. Ngeliat itu 9.000 tembus 10.000 nggak nanti kira-kira? wah hopefully ya gitu ya kan. Cuman kalau untuk pendorong IHSG kita kan rata-rata saham konglomerasi. Nah, yang sekarang yang lumayan agresif konglomerasi yang push rank ya kita sebutnya itu konglomerasi Bakri Group sama Happy Hapsoro kayak gitu. Hmm. Nah, Pak Prayogo Pangestu lagi cooling down sepertinya. Jadi kalau misalnya Pak PP join the gang, join the party seharusnya 10.000 itu sangat gampang kayak Wih, gitu. ngeri. Hopefully lah kayak gitu. Transaksinya rame loh. Dulu pas mungkin 2 tahun lalu lah, per hari mungkin 12 T, 14 T, 15 T udah rame banget. Hari ini 40 T gitu. Berarti tren saham Konglo di tahun 2026 masih berlanjut nih? Seharusnya masih berlanjut, cuman optionnya nggak begitu banyak lagi. Karena kan rata-rata ingin masuk ke indeks MSCI sendiri dan rata-rata udah masuk. Nah, Februari ini juga banyak yang udah masuk lagi kayak gitu. Seharusnya Bumi, Petro itu rata-rata masuk ke MSCI. Nah, jadi pilihan gamenya udah nggak begitu banyak. Hmm. Hopefully sih mereka-mereka ya IPO atau rajin akuisisi biar ada mainan baru untuk kita-kita semua kayak Nah gitu. iya sih, terakhir tuh yang rame kan grupnya Bakri ya, yang Mm-mm, buat akan masuk di MSCI betul. Februari. Dari Kak Hengki, point of view ngelihat emiten saham dari grup Bakri ini gimana? Wah, saya sih point of view ya, sekarang sih udah di penghujung ya, kayak gitu ya. Apakah selesai? Mungkin belum gitu. Cuman upside-nya nggak begitu banyak lagi. Waktu itu gedenya mainnya di Bumi kayak gitu. Dan Bumi secara perhitungan udah cukup masuk MSCI. Jadi ya sepertinya di-maintain ya nanti manfaatin momentumnya ya. Cuman ya upside-nya nggak banyak lagi seperti itu. Hmm. Ada saham Konglo lainnya juga nggak sih yang sebenarnya mungkin luput dari perhatian, Mm-mm. tapi kayaknya potensial gitu di tahun 2026? Ah, yang favorit sih tetap mereka bertiga sih, gitu. Mereka sepertinya kolaborasinya mungkin akan lebih heboh lagi karena kan Pak PP sama Pak Happy banyak joinan ya sekarang ya. Jadi hopefully Pak PP atau Pak Bakri salah satu mereka join lagi itu mungkin lebih seru. Kalau yang lain ya,
Yang lain nggak begitu saya melihat sih. Kalau grupnya HT sih, Pak Heritanu sih mulai kayak gitu. Cuman likuiditasnya tidak setebal saham-sahamnya Pak Bakri. Kalau Hmm. Pak Bakri kamu mau masuk berapa banyak pun bisa. Tapi kalau Pak HT agak sulit. Jadi saya tetap stick kepada yang saya punya ada. Oke. Gitu. Walaupun ini disclaimer ya, bukan Mm-mm. apa Sharing rekomendasi aja ya, cuman gitu. sharing Mm-mm. aja kan. Kemarin juga rame emiten saham Antam ya, Mm-mm. yang katanya apa potensial juga. Mm-mm. Kak Hengki ngeliatnya gimana? Saya nggak main sih kalau kayak gitu. Hmm. Karena biasanya I have to say swasta lebih liar. Swasta lebih liar, lebih berani inovasi, lebih banyak gebrakan-gebrakan. Jadi kan kalau Antam lebih ke negara ya, kayak gitu. Hmm. Kalau negara cenderung ya gitu-gitu aja Oke, gitu. jadi makanya lebih Mhm. banyak analisa dan mainnya ke yang swasta itu ya? Saya hampir 90% itu main konglomerasi kayak gitu. Saya jarang main saham-saham yang lain. Kecuali saham-saham yang baru IPO itu saya main kayak gitu. Oke. Dan 3 konglomerasi itu ya, yang 3 konglomerasi muter aja, muter muter-muter di terus situ sih, aja nih? ya kan. Tahun 2026 kayaknya akan di situ aja? Mungkin 2026 saya mungkin sampai pertengahan tahun ya agresifnya, kayak gitu. Nah, akhir tahun ya mungkin lihat-lihat dulu. Karena kan kalau ini Februari ini MSCI udah pada masuk, Mei seharusnya udah pada masuk juga gitu, yang belum masuk udah pada masuk. Nah, selesai dari sana apalagi? Nah, itu yang menjadi big question untuk kita semua. Kalau belum ketemu ya saya better ya stay away dulu aja. Toh upside-nya nggak banyak, ngapain saya maksakan, risk-nya yang sangat besar, kayak gitu. Iya, dan itu bisa kita lihat di pertengahan tahun ya. Mhm. Nah, berarti kalau yang masuk saham di awal tahun ini dengan tadi ya pergerakan Mmm, saham Konglo juga udah apa ya lumayan besar juga gitu kan. mhm. Waktu yang tepat juga nggak sih sebenarnya untuk mulai sekarang kalau bagi yang baru mau mulai gitu? Untuk mulai apa nih? Untuk mulai baru Masuk mau heeh. cemplung gitu. Nah, problemnya orang itu mulai kapan itu nggak pernah menjadi masalah kayak gitu. Cuman Oh. mulainya karena apa? Kalau mulainya karena misalnya iri, "Wah, kok dia tiba-tiba belanja terus ya? Kayaknya dapat duit dia." Dapat duit dari mana? Dari saham. Baru orang tiba-tiba pingin join ke saham. Nah, itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu. Karena mungkin dia lagi foya-foya sekarang let's say karena dia untungnya banyak, pelajaran perjalanan hidupnya kan panjang gitu. Hmm. Jadi banyak orang itu pingin cari untungnya doang. Nah, sedangkan belajarnya itu setengah-setengah atau mau nggak mau. Karena saya percayalah semua orang yang pernah untung itu pasti pernah rugi gede juga. Dan itu adalah bagian dari game yang nggak bisa kita pisahkan. Hmm. Jadi kalau ditanya apakah sekarang waktu yang tepat untuk masuk ke dunia saham, ya waktu paling tepat adalah 10 tahun lalu sama sekarang kayak gitu. Jadi ya mulainya secepat mungkin gitu. Cuman jangan, wah dia bisa tiba-tiba untungnya gede, saya juga mau. Nah, itu yang tanda kutip yang harus diperhatikan mungkin. Iya, Gitu. iya, iya. Tapi maksudnya dengan ada saham Konglo yang juga lagi potensial itu untuk kita mulai dengan dari saham Konglo sekarang-sekarang ini Mhm, juga ya tadi ya gak ada waktu yang tepat juga gitu kan. betul. Mau mulai dari sekarang atau nanti gitu ya. Mhm, Tadi ngomongin juga saham IPO. mhm. Apa yang saham IPO yang lagi potensial juga nih? Oh, kalau potensial udah enggak lah ya gitu. Tapi kalau saya sih, kalau per hari ini harinya tanggal 12 ya gitu ya kan, saya mainnya ya salah satu saham IPO yang baru listing yaitu RLCO kayak gitu. Eh, Dia ya arah terus-terusan lah kayak gitu. apa yang menarik dari situ? Apa yang menarik? Kalau kebanyakan orang itu mungkin takut kepada saham yang naik. Kalau saya justru kebalikan gitu. Saya malah takut saham yang tidak naik kayak gitu. Jadi artinya sahamnya naiknya makin kencang, saya makin berani kayak gitu. Saya makin suka, saya makin kejar. RLCO dia listing itu harga 168, 200 tadi below 200 gitu. Per Hmm. hari ini tadi highest-nya itu 5.000 kayak gitu. Nah, tapi ya saya udah jualan kayak gitu ya kan. Nah, saya ngikutin, saya kejar terus barangnya dapat di 1.000 saya pun berani. Orang kan kalau normally orang bakal bilang, "Gila, ini harga 100, ini 1.000 kamu masih berani beli." Nah, justru saya makin seneng kayak gitu. Tapi ya Hmm. tentu ada perhitungan sama analisa-analisanya saya sendiri kayak gitu. Tapi ya bisa mainnya kayak gitu Nah, aja sih. perhitungannya tuh kayak gimana sih untuk Mhm, bisa mitigasi risiko dari, mhm. apa ya, emiten saham IPO ini? Mmm, enaknya main di saham IPO itu adalah barangnya masih dikontrol, kayak gitu.
Jadi ada beberapa rumus lah untuk menghitung barang-barangnya yang beredar di masyarakat berapa banyak. Sama barang-barang yang di luar masyarakat artinya di dalam pengendalian si PSP ini, pengendali inilah, pemegang Hmm. sahamnya. Jadi kalau selagi buangannya yang buang barang tidak sebanyak yang diperhitungkan, artinya asumsinya masih masyarakat yang buang, belum pengendali yang buang. Nah, jadi selagi belum pengendalinya buang, saya doyan untuk saham-saham seperti kayak gitu. Itu biasanya hold-nya berarti berapa lama nih? Saya hold-nya sampai pengendalinya buang kayak gitu. Oh itu, Iya, Q-nya di situ ya? kuncinya saya dia gitu. Kayak tadi, seharusnya sahamnya masih ARA mentok 5.000 gitu kan. 5.000, 70.000 lot gitu ARA-nya. Tiba-tiba ada yang buang 50.000 kayak gitu kan. Loh, ya udah saya buang juga, mau nggak mau kayak gitu, ngikut aja. Jadi strategi saya ya selalu follow the wealth saja. Mhm. Berarti di situ ya Kak, kalau dilihat polanya tuh emang Kak Hengki dari transaksi, Mhm, eee, sahamnya itu sendiri betul yang dilihat ya. betul. Kenapa sih akhirnya ini berkaitan dengan gaya gaya sahamnya Kak Hengki juga nggak sih? Tentu tentu sangat mempengaruhi ya gitu. Kenapa? Karena Indonesia ada mungkin ada loophole kali atau I can say that lah gitu ya kan. Nah kalau kita ngerti di saham US maupun di cryptocurrency kan dia dua posisi. Bisa ngelong atau nge-short against the market kayak gitu. Kalau di Indonesia nggak bisa. Indonesia cuma hanya bisa buy or sell, kita nggak bisa nge-short gitu. Walaupun ada rumornya, wah fund manager tertentu bisa nge-short atau saham-saham tertentu bisa nge-short atau special access gitu, tapi whatever kayak gitu kan. Basically kita ambil pada dasar yang sama yaitu cuma bisa buy, nggak bisa sell. Hmm. Jadi saya pernah nanya gitu, kalau misalnya ada yang pasang sell gede-gede, banyak gitu yang pasang yang sell, siapa yang pasang sell? Kayak gitu. Pertanyaannya, siapa yang bisa pasang sell? Apakah kalau misalnya duit saya 1 triliun saya bisa pasang sell? Jawabannya nggak bisa, karena saya nggak punya barang. Hmm. Untuk menjual sesuatu, kita punya barang baru bisa menjual. Nah, jadi dari sana saya berpikir, oke, kalau misalnya yang jual dia kasar dalam artian emang mau jualan barang, ada yang mau beli langsung disiram sama dia, nah itu artinya pengendalinya jualan. Basic logiknya kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia pasang selnya gede-gede, misalnya kayak kita mau beli makan kayak gitu kan, kita mau beli makan, nggak mungkin dong restorannya dibikin ada tikus, ada sampah, becek, nggak mungkin kayak gitu. Pasti mereka tata serapi-rapinya. Begitu juga dengan saham. Kalau dia bikin seolah-olah sahamnya jelek banget gitu ya kan, newsnya jelek, mmm, sellernya gede gitu ya kan, tapi ada yang kumpulin ini barang, artinya dia berusaha mengusir mengusir retail-retail. Nah itu udah saham-saham yang saya suka dan ini adalah bagian dari analisa transaksi yang saya gunakan kayak gitu. Mmm. Jadi saya baca ini orang mau ngapain kayak gitu kan, oh bad news lah, makanya kita di Indonesia laporan keuangan jelek, mau PHK, rugi, tahu-tahu sahamnya terbangnya gila-gilaan kayak gitu. Nah itu awal mula dari analisa transaksi kayak gitu. Oke, jadi kan bukan fundamental ya Mhm, yang dilihat, tapi lebih ke behavior dari transaksinya itu sendiri, kayak gitu bukan sih? Apa sih poin-poin betul. yang Kurang lebih dilihat? bisa di ngomong seperti begitu. Cuman kalau misalnya saya ngomong ke orang-orang yang, market gitu ya kan, menghitung supply and demand itu adalah bagian dari fundamental, kayak gitu. Fundamental itu angka kayak gitu ya kan, angka yang ada di laporan keuangan dan segala macam. Tapi fundamental juga angka terkait siapa yang punya barang, siapa yang tidak punya barang gitu. Kalau misalnya pengendalinya tidak punya barang, apa kepentingan dia untuk harga sahamnya? Nggak ada, kayak gitu. Nah, Mmm. misalnya kita ngomongin saham, yang mungkin rame ya, kayak hari Jumat ya atau Kamis rame, yaitu sahamnya Dada, kayak gitu, sahamnya 50. Nah, itu rata-rata udah di masyarakat gitu, pengendalinya jualan terus-terusan pakai broker AI. Itu jelas banget dia jualan, broker properti yang nggak jelas tapi bisa jualan ratusan miliar, kurang lebih 400 sampai 500 miliar. Artinya pengendalinya udah tidak majority. Kalau pengendalinya tidak majority, apa kepentingan dia untuk menjaga harga saham dia, untuk emitennya dia, untuk dia terus berkembang, ya dia nggak punya lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia punya, dia nggak jual, justru dia beli kayak gitu. Oke. Jadi kurang lebih, thought prosesnya kayak gitu. Ya cara Iya, cara mainnya tuh kayak gitu ya. mhm mhm, Pengendali di sini tuh bisa terdiri dari banyak, mhm. eee, apa ya, kategori juga nggak sih? Mmm.
Bisa terdiri dari berbagai kategori, tapi biasanya pengendalinya itu kompak. Kalau pengendalinya nggak kompak, biasa ada ribut internal juga sahamnya cenderung tidak kemana-mana kayak gitu. Mmm, Kayak ada salah satu grup konglomerasi, nah saya tidak ingin sebut karena sebenarnya udah banyak yang tahu gitu, cuman kayaknya nggak enak buka jelekan orang ya gitu ya kan. Nah intinya sahamnya konglomerasi, satu grup gitu ya kan, finance, di bidang finance. Nah grup-grup ini dia very healthy, company-nya itu sehat banget gitu, tapi sahamnya nggak naik-naik. Kenapa? Karena sahamnya itu pas listing ada pihak yang beli sangat gede. Nah jadi mau jadi pengendali, dia mau hostile takeover. mmm, Nah ininya nggak mau, pemiliknya nggak mau, "Wah ini orang siapa? Kenapa dia beli saham saya banyak?" Diusir. Diusir dalam artian diturunin, ditawarin, "Udah lu jual ke gua aja, gue beli barang lu." Ternyata dia nggak mau juga. Ngamuklah pemiliknya kayak gitu kan, sahamnya nggak mau dinaikin. Labanya gede, nggak mau bagi dividen gitu. Jadi PS sama-sama pengendali gitu ya, satu pengendali majority, satu hampir jadi majority. Tapi dua-duanya ya lose-lose kayak gitu, sampai salah satu harus mengalah terlebih dahulu. oke Jadi itu juga terjadi ya di Indonesia kayak gitu. Mhm. oke. Dan, gaya seperti ini, u kalau dari pengalaman Kak Hengki tuh cocoknya dengan karakter investor seperti apa sih? Nah, kalau cocoknya mungkin ke agresif. Mmm, Ini lebih cocok kepada orang yang agresif, karena kan kita menebak kepentingan dia, apakah valid, kita cuma bisa hanya main probabilitas kayak gitu. Nah, seperti saham Bumi kayak gitu. Bumi kan waktu di seratusan nggak ada yang ngomongin kayak gitu. Nah, malahan justru saya belinya cukup gede itu di harga seratusan, 120-an. Sekarang kan harga 400-an gitu. iya. Dalam waktu yang cukup singkat. Ya tesisnya gampang gitu. Tesisnya, wah Bumi belum naik. Kenapa BRMS udah naik gede, udah naik tinggi, Dewa udah naik tinggi, sedangkan Bumi belum naik tinggi? Menjadi tanda tanya gitu kan. Mhm. Nah, terus saya mikir-mikir, kenapa ya? Padahal bisa banget dia naik, pengendalinya sama Pak Bakri sama Pak Salim kayak gitu. Duet maut ini, kenapa dia nggak mau naikin? Terus mikir-mikir, dekat-dekat momen ketika BRMS masuk MSCI, masuk indeks gold, dia dapat duit gede. Terus saya mikir tiba-tiba aja gitu, makanya saya itu lebih senang solo gitu ya kan. Saya lebih, tadi kita ngobrol kan gitu, Iya. apakah ada tim atau enggak ada gitu. Saya solo gitu, karena saya suka melamun, dengar lagu, tiba-tiba kepikiran kayak gitu kan. Hmm. Ya. Menarik ya, tiba-tiba ternyata main saham pun butuh Iya, inspirasi. betul betul gitu kan. Saya tiba-tiba terinspirasi, oh dia dapat masuk indeks gold dapat berapa triliun, BRMS-nya gitu ya kan. Mmm, BRMS masuk MSCI dapat berapa triliun, duitnya ngapain? Beli bumi, terus aku langsung hajar buminya gede-gede kayak gitu. oh Nah, terus gitu. nggak selang berapa waktu dia beneran BRMS masuk MSCI, buminya tiba-tiba rally cukup kencang kayak gitu. Jadi ada hipotesis, ada probabilitas, sama kita melihat transaksinya gitu loh. Nah, jadi ya kayak gitu. Jadi ini kan riskan juga kayak gini. Iya Nah, riskan dan pernah kecelek nggak, dengan pernah kalau metode kayak kecelek gitu? pernah, cuman Kayak ya gimana tuh, Kak? kalau kecelek ya sahamnya nggak gerak, nggak kemana-mana kayak gitu. Cuman maksudku, kesalahan atau pelajaran apa dari, Mhm, pengalaman itu ketika mhm. lagi kecelek itu? Kalau dulu sih pengalaman saya karena percaya orang ya jadinya. Maksudnya? Jadi dengar katanya orang tuh kayak gini tanpa saya memverifikasi dengan data yang saya ada kayak gitu. Kalau ini kan pure saya Oh, verifikasi sendiri semua, saya melihat analisa transaksinya kayak gitu. Terus waktu itu saya lihatin ada satu broker yang kumpulin 2 broker lah, kumpulin terus-terusan. Brokernya apa? Satu CC. CC itu Mandiri Sekuritas. CC ini highly affiliated dengan grupnya Salim, Pak Salim kayak gitu. Jadi Pak Salim rata-rata beli pakai CC. Jadi saya lihat, oh ini punya Pak Salim, dia dapat duit, tiba-tiba ada yang di sini beli terus, ya udah saya ngikut. Kalau dulu saya enggak gitu, babi buta ngikut aja gitu, tanpa saya background check terlebih dahulu. Jadi ya makanya di market nggak boleh percaya orang kayak gitu. oke, verifikasi terus ya maksudnya tadi dapat inspirasi pun juga karena hasil, apa namanya, sudah riset Iya, dan analisa-analisa itu ya, kayak sampai betul. akhirnya dapat, kayaknya ada celah nih gitu ya Iya. dari situ ya. Pernah mengalami kerugiannya berarti sampai berapa tuh, Kak, karena kecelek itu? Saya waktu itu ruginya sih gede ya gitu. Saya, pas awal-awal merintis dari modal jutaan terus sampai all time high,
all time Mmm. high-nya itu habis kayak gitu, habis plus minus kayak gitu. Jadi kurang lebih habisnya 7-8 miliar kayak gitu. Karena Wah. waktu itu pakai margin. Pakai margin, modal percaya, modal nekat. Nah, itu adalah ya kesalahan penting lah kayak gitu. Mmm. Makanya dari itu ya solo lah. Saya dulu solo. Solo dari maksudnya bukan orang solo, maksudnya saya lone wolf gitu ya Iya. kan. Lone wolf dari duit kecil, merantau sampai miliaran, terus baru ada kenalan orang kayak gitu. Kenalan orang, ngobrol, terus ya info-info lah seperti kayak gitu kan. Semenjak sana saya kena yang kerugian yang tadi saya bilang. Nah, semenjak itu Mmm. saya balik solo lagi kayak gitu. Aku penasaran sih emang, Kak Hengki belajar untuk, tadi kan ceritain kenapa milih, dengan gaya Mhm, analisis transaksi itu kan. mhm. Tapi untuk, mempelajari saham itu sendiri semuanya otodidak, Kak? Karena kan Kak Hengki tuh kalau cerita background-nya bukan di bidang ekonomi kan Iya, sebenarnya, di bidang, hukum. hukum kan. Mhm, Gimana waktu itu, mhm. belajar sendirinya? Belajarnya otodidak semuanya. Belajar sendirinya ya tiap hari liatin market. Karena saya doyan lihat market, maksudnya gabut ya. Karena kan saya sendiri gitu ya kan. Benar-benar sendiri dari sekarang ya ada teman. Nah, kalau dulu benar-benar sendiri. Pagi, siang, malam sama pasangan doang gitu. Sisanya nggak ada teman, nggak suka Mmm. ngobrol. Even ngobrol ke kayak mungkin ini agak rude atau apa saya nggak tahu deh. Kalau misalnya sama waiters juga saya juga nggak suka ngobrol kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau pesan barang saya bisa panggil pasangan saya, tolong pesanin dong," gitu. Saya nggak suka kayak Berarti gitu loh. fun fact Kak Hengki Iya. introvert mentok nih kayaknya. Nah, kalau dibilang introvert mentok Enggak juga? juga enggak Oh juga enggak juga. gitu. Karena kalau cocok ngobrol, saya ngobrol kayak gitu. Oh. Cuman mungkin, nggak bisa memulai percakapan, mungkin kayak gitu kurang Tapi lebih. ngerasa drain nggak kalau, ngobrol ketemu banyak orang? Biasanya malamnya tepar kayak gitu. Tepar ya? Biasanya malamnya tepar kayak Setahu aku itu gitu. introvert, Kak. Tapi Tapi dibilang kalau intro udah nyaman ketemu orang, mhm, langsung tuh iya, ngobrolnya nyerocos gitu ya, iya, Kak, ya? iya. Oke oke oke, betul. Terus Nah, terus? terus ya udah dari sana, karena nggak ada kerjaan, waktu itu Covid juga, nggak bisa kemana mana, ya udah tiap hari liatin market, liatin pola-polanya, liatin gerak-geriknya gitu. Jadi untuk ketemu saham yang sebelum naik itu ada change of behavior, selalu kayak gitu. Jadi Mmm. saya malah jadi, "Oh kok ada pola?" Kayak gitu. Nah, kan saya background-nya hukum gitu kan, hukum kan kita runtutin kasusnya atau peraturannya atau segala macam gitu. Jadi prinsipnya itu selalu sama kayak gitu. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu pasti kalau misalnya, misal ada pencurian HP kayak gitu di mall ini, misalnya di mall terserah lah mall A kayak gitu. Nah, HP-nya dicuri, ciri-cirinya pasti orang yang dicuri pasti ciri-cirinya kurang lebih sama. Ya dalam konteks lagi makan, HP-nya hilang, lagi makan, HP-nya lagi makan, HP-nya hilang. Artinya apa? Artinya orang yang mencuri HP-nya itu kemungkinan satu orang kayak gitu. Begitu juga dengan saham, behavior-nya selalu sama. Tapi dia ada distraction, misal tiba-tiba dia ajak kamu ngomong, tiba-tiba dia tawarin kamu makan, tiba-tiba kamu lagi noleh, HP-mu hilang kayak gitu. Kan ada behavior-nya yang dia lakukan. Nah, sama persis kayak saham. Jadi selalu ada behavior-nya. Dari sana saya baru merasa, oke. Saya dulu belajar fundamental, belajar teknikal gitu. Kok Oh. kok working-nya setengah-setengah kayak gitu loh. Kok nggak kayak kurang masuk akal gitu. Misal harga sahamnya naik duluan. Udah naik 100%, 200%, baru fundamentalnya A, B, C, D, E, F, G, keluarnya bagus. Itu kan aneh menurutku gitu. Loh kok dia bisa tahu duluan kayak gitu. Kok harganya bisa naik duluan. Terus kemudian mau technical kayak gitu kan. Ada yang gambar support lah, gambar pattern lah. Supportnya dijebolin baru naik kenceng. Loh kok nggak boleh dong kalau ada guidance-nya seharusnya probabilitasnya gede. Kenapa ini nggak gede? Nah dari sana saya baru melihat, oh ternyata behavior. Ada Mmm. saham-saham tertentu yang emang dia, eee, pingin ngusir orang, yaitu dibikin supportnya dijebolin duluan, baru orang cut loss gitu kan, baru ditarik kencang. Mmm. Ada yang news-nya bagus, di-sell on news, diguyur sama dia. Jadi ya change of behavior gitu. Jadi dari sanalah belajarnya kayak gitu. Jadi, values yang didapat dari background dari background hukum ini adalah pola logikanya ya, yang akhirnya, Mhm, diambil karena ada benang merah betul. ke pasar saham ini gitu ya. Betul, kurang lebih kayak Menarik ya? gitu. Karena bos saya dari dulu selalu kalau kita diskusi gitu kan, dia selalu ngomong, "Coba kamu masuk ke dalam otak dia," kayak gitu kan. "Jangan pakai otak kamu nggak ada otak," dia bilang kayak gitu.
Jadi oke, kita masuk ke otak dia, berpikir seolah-olah dia, kayak gitu. Karena kalau kamu berpikir seolah-olah kamu, nggak ada isinya, kayak gitu dia bilang. Nah dari sana ya saya menggunakan, eee, aplikasikan ke saham. Jadi, Kak Hengki mencoba memposisikan diri Kak Hengki Mhm sebagai, mhm, owner betul. dari, saham tersebut juga gitu ya? Betul, kayak contoh tadi ya, kayak BRMS lah gitu kan, dapat duit buat apa? Dapat 2T mau ngapain? Dapat 3T mau ngapain? Ada mainan baru yang belum naik, fundamentalnya bagus. Satu grup dikontrol, bumi, disikat sama dia. Benaran tesisnya. Jadi kurang lebih Mmm. seperti kayak gitu. Terus, perjalanan Kak Hengki tuh berarti kan, mulai itu pas, tadi Covid kan? Betul. Pas Covid, berarti udah sekitar, hampir 6 tahun, 6 tahunan lah ya? OTW gitu. OTW 6 tahun. Nah, selama perjalanan 6 tahun sampai akhirnya udah tembus ratusan miliar ya, Kak, ya? Cie, Ya puji Tuhannya puji Tuhan betul, ya, Kak, iya, ya. heeh. Itu kayak gimana sih, Kak, akhirnya perjalanannya? Perjalanannya, happy aja sih kayak gitu. Perjalanannya Kalau beda. dijawab perjalanan apa Step ya step happy by aja. step-nya berarti dimulai dari, modalnya berapa waktu itu? Saya waktu itu modal 30 juta gitu, karena kan Mmm. kerja di kantor hukum, tabung-tabung ya nggak begitu tabung juga gitu ya kan. Saat itu masih sambil kerja dulu ya? Enggak, jadi saya lulus 2019. 2019 saya kerja 2 tahun, tabungannya ya 30-an juta karena waktu itu hedon lah ya gitu ya kan. Nah dari sana baru masuk ke saham, Oke. mhm. Dari situ kan tadi, belajar ya Mhm, secara otodidak, ikut kelas-kelas nggak sih, Kak? enggak sih kayak Bener-bener mempelajari sendiri ya? mhm, Ini bisa menjadi inspirasi buat siapapun teman-teman yang mempunyai background mungkin bukan ekonomi ya, iya ternyata udah seterbuka itu ya, ilmu-ilmu di luar sana gitu loh untuk belajar saham ini. iya, ya banyak cara lah Banyak kayak cara lah gitu, ya. heeh. Terus, dari situ, berapa tuh, keuntungan pertamanya berarti, Kak? Keuntungan pertama ya dulu dapat, wah 1 juta udah happy banget, 1 juta udah happy Mmm. banget. Ya dulu highest-nya ya saya kemarin lihat-lihat juga gitu kan. Kan dia kadang ada, 5 years stories misalnya kayak gitu kan di handphone, di Instagram. Saya lihat dulu, profit-nya 9 juta. 9 juta itu gain-nya kurang lebih 40%. Jadi modal saya 20 juta, ya 20 something lah ya gitu ya kan. Saya happy banget gitu. Nah tapi ya melihat ke belakang ternyata, ya mulai dari kecil semuanya, kayak gitu. Apa mulai dari saham perbankan juga nggak, Oh Kak? enggak Oh enggak gitu, justru? enggak. Nah justru Saham nah perbankan blue chip gitu, Kak? Enggak? enggak. Jadi selama 6 tahun saya nggak pernah satu lot pun beli saham banking gitu. Kenapa, Kak? Bukan appetite-ku aja kali ya, mungkin karena seperti yang tadi saya bilang, saya kan orangnya agresif kayak gitu. Jadi dari awal udah menetapkan agresif gitu? Kalau awal-awal saya belinya sahamnya fundamental kayak gitu, tapi bukan Mmm. banking. Yaitu waktu itu, belinya INKP, Tekim, tapi kan waktu itu belinya karena Covid. Mmm. Jadi beli apapun ya untung kayak gitu. Dan kenapa INKP, Tekim, ya dulu kan story-nya Pak Lo Keng Hong kan belinya INKP kayak gitu kan jackpot, "Oh ya udah INKP diskon murah, ya udah saya beli," kayak gitu. Untung gitu. Tapi setelah itu udah nggak pernah lagi kayak gitu. Saya main nggak bukan saham gorengan sih, tapi saham yang punya kepentingan, kayak gitu. Saham yang punya kepentingan tuh kayak apa misalnya? Nah, dulu yang awal-awal yang saya main agresif, yang mulai menghasilkan duit, itu sahamnya film, Mmm. sahamnya MLPL, MPPA, kayak gitu. Film waktu itu saya main masih 200-an gitu. Sekarang udah 10.000 kayak gitu. Ya walaupun saya nggak hold ya gitu ya kan, saya main palingan sampai 2.000 lah saya sudah nggak main lagi kayak gitu. Tapi ya dia sampai 10.000. MLPL saya main dari 50 kayak gitu kan, dia sampai ke 1.000. Sekarang ya balik lagi nyungsep lagi ke 100 kayak gitu. Cuman saya manfaatin yang momen-momen kayak gitu. Waktu itu MLPL, MPPA harganya di 50. 50 sahamnya bangkit kayak gitu kan. Sahamnya bangkit. Kalau saya beli di 51 resikonya saya apa? Cuma 50 gitu. Asalkan jangan kekunci saya udah buang duluan. Jadi dari sana gitu pola pikirnya mainnya kayak gitu. Mmm. Jadi resikonya 50 cuman 1 tik 2% ya udahlah kayak gitu kan. Berani aja yang penting jangan jual sebelum dia tutup pintu dalam artian. Artinya dia jangan ARB duluan kayak gitu. Kita udah jual. Tapi upside-nya ada apa? Ya kita mikir, dia harganya 50, dia bangkit dari 50. Kenapa dia bangkit? Mmm. Kalau dia emang jelek ya nggak bangkit dong kayak gitu kan ya. Kalaupun salah risikonya 2%, tapi kalau benar wah ini kepentingannya ada. Mainnya
Saya main nggak bukan saham gorengan sih, tapi saham yang punya kepentingan kayak gitu. Sa Pak, yang IPO segala macam, Goto dan seterusnya. Jadi ya dari sana saya mulai nyaman dengan stylenya saya sendiri kayak gitu. Jadi tuh saat kita nganalisa saham tuh juga jangan cuman sekedar baca, laporannya aja gitu ya Mhm. atau beritanya, tapi juga questioning Saya nggak langkah-langkah ke depannya ya. Kalau aku lihat tuh Kak Hengki tuh selalu yang, "Kenapa kayak gini ya?" Terus nanti dari situ mencoba cari jawaban mhm. dan itu akhirnya ngeliat untuk, pemilihan emitennya juga gitu. Kurang lebih kayak gitu, tapi fun fact-nya saya nggak pernah baca laporan keuangan sama sekali gitu, Oh wow. debatable ya gitu, Heeh orang heeh. bakal bilang, "Wah lu judi," segala macam, tapi ya whatever gitu ya kan, saya kan bukan di sini bukan cari pembuktian siapa yang benar, siapa yang salah, karena di capital market yang benar bisa aja nggak make money, yang salah bisa make money kayak gitu. Jadi as long as I'm making quite good money gitu ya kan, kalau kalian nganggap gua salah ya I will be very happy, salah aja nggak apa-apa kayak gitu. Orang salah dikasih duit, apa nggak enaknya kayak gitu. Iya iya, dan lagi pula semua orang juga berhak punya style-nya Betul masing-masing kan. Ini betul. kita lagi referensi aja nih, Betul betul betul, gitu, sharing-sharing, heeh, pengen tahu juga gitu dengan style yang, Kak mhm Hengki terapkan juga gitu. mhm. Nah terus, pecah telurnya tuh di tahun keberapa sih Kak? Pecah telur apa nih? Pecah telur dapat, profit yang, Oh, besarnya gitu? saya pertama kali masuk ke saham langsung profit gede, tapi karena Covid. Nah, Ah, beberapa bulan kemudian setor balik ke market. Jadi nah inilah main trading, Covid 30-an juta main kan, udah ratusan dalam waktu cepet doang ratusan. Wah hebat nih ngapain gua kerja nih kayak gitu kan mmm, dulu. Terus ya udah, tapi nggak langsung keluar kan Kak? keluar, langsung Langsung? keluar gitu, langsung keluar fokus market, store balik kayak gitu. Balik lagi Waduh. ke modal kayak gitu, balik lagi ke modal 30-an kayak gitu. Oh. Nah dari sana, ya syukurlah ada pasangan yang sangat suportif ya gitu ya kan, aku bilang ke dia, "Ya kamu kerja dulu ya, kalau aku nggak bisa makan aku minta makan kamu," kayak gitu. Tapi kayaknya itu penting deh, jadi yang satu agresif, yang satu please Betul. Kita semua jalanin aja gitu. satu jaga kandang kayak Iya gitu, dia bantu jaga kandang. Jadi hemat, jadi masak kayak gitu iya, ya kan kita. Nah dari bener bener. sana mungkin kurang lebih 1 tahunan portonya nggak kemana mana. Dalam artian, untung gede balik lagi, untung gede balik lagi, tapi minimal udah nggak rugi. Mmm, Nah dari sana baru saya mainnya agresif, ketemu saham-saham film, MLPL gitu. Main di sana agresif, main saham yang naik kenceng, baru deh mulai gede duitnya. Mulai gede, udah nyaman pakai metode sama terus, kurang lebih hampir sampai 8, 9, 10 M kayak gitu. mmm. Sampai range sana. Nah, karena grow-nya terus-terusan kayak gitu, merasa besar kepala, merasa hebat gitu. Wah, gue dari 30 juta bisa sampai segini, hebat lah. Terus ada informasi dikasih tahu, dibisikin, wah ini harganya mau ke 1.000, waktu itu harga masih 200. Pede, percaya, besar kepala, songong, all in, margin kayak gitu. Oh, Baru bablas habis, habis semua gitu kan dan plus minus utang gitu. Jadi minus 1,7 M kayak gitu dan aduh, nggak ada tabungan kayak gitu karena emang putar ke saham semua. mmm, Ya udah minus sama 1,7 M terus ada sales-nya saya gitu ya kan, dia bantuin kayak gitu. Bantuin dalam artian dia lihat track record saya tuh tiap bulan itu pasti profit, tapi ini lagi swag doang. Jadi dia bantu pinjamin duit kayak gitu. Nah, sama pasangan saya juga ngelikuidasi semua duitnya dia untuk bantu saya. Jadi kekumpul-kumpul ya 100 juta. mmm. 100 juta itu karena udah ada mentalnya, udah ada ilmunya, dan ya udah nothing tulus lah gitu, bener nothing tulus gitu, udah fight terus sampai sekarang. Tapi sempet Gitu. trauma juga gak sih akhirnya untuk all in? Enggak, Oh, justru malahan ketika saya minus itu agresifnya saya keluarnya kenceng banget kayak gitu. Malah saya makin agresif, makin karena saya jarang all in waktu itu. Nah, tapi semenjak kena itu, mau nggak mau satu-satu pilihannya, satu-satu jalannya, kita harus all in balik kayak gitu. Nah, mmm, karena kita hilang di market, bisa dapatnya pasti di market lagi kayak gitu. Kita all in, wah bener terus, bener 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 terus, ya sampai sekarang kayak gitu. oke. Jadi, Gitu. rate, keberhasilannya berapa persen nih Kak untuk apa ya, menerka
emiten ini benar-benar naik Kalau gitu? untuk rate berhasilnya ya saya nggak pernah hitung sih, Mmm, tapi mungkin nggak tinggi-tinggi, maybe 60%-an kayak gitu. Cuman, yang bisa saya make sure adalah tiap bulan itu saya ijo tebel kayak gitu. Ya kayak tiap bulan mau puluhan M itu udah di tangan banget lah kayak gitu. cuman kalau ngomongin saham perbankan blue chip nggak relate ya? Kalau ke Kakak gitu. Gitu, padahal tadi aku penasaran gitu kan kayak di tahun 2025 kan, semua tuh ngomonginnya saham konglo kan gitu. Mhm. Kira-kira gimana ya nasib, saham perbankan blue chip di tahun 2026 gitu. Cuman kayaknya nggak Apa relate ya, kabar? Kak. Iya, karena kalau kita lihat LQ45 sama IHSG udah patah kayak gitu. Mmm, IHSG naik, LQ45 cenderung stagnan. Jadi ada gap yang luar biasa. Artinya kalau orang-orang yang pegang atau trading saham-saham LQ45 mungkin 80%, 90% nggak perform sama sekali, kayak mhm. gitu. Dan, ini hal yang penting ya, yaitu adaptasi kayak gitu. Adaptasi tuh maunya kayak gimana? Adaptasi ya, 2 tahun ini adalah tahunnya konglomerasi. Kalau kamu nggak adaptasi ya kamu nggak bisa perform. Dan orang Indonesia nggak bisa perform marah-marah kayak gitu. Marah-marah dalam artian, grupnya, "Pak PP scam, ini overvalue, ini tidak ada fundamentalnya, ini gorengan," kayak gitu. Iya, blaming kayak gitu. Karena dia nggak untung, dia merasa dia yang paling pintar, nah itu kan problematiknya di Tapi di awal-awal tuh emang sempet banyak yang skeptis juga ya, iya, sama saham konglo ini ya? 2 tahun lalu ya berarti ya? iya. 2 tahun lalu yang masih banyak yang Nah, skeptis? justru setelah saya bangkrut gitu ya kan. Mhm. Nah, balik ke 10M pertamanya lagi itu dari sahamnya konglomerasi, yaitu sahamnya Cuan Mmm. punya Pak PP kayak gitu. Nah, ketika orang nggak percaya ini apaan nih gitu saham, tapi saya hitungin barangnya, saya perhatikan terus-terusan kayak Oh, gitu. apa sih waktu itu yang diperhatikan sampai Saya akhirnya Kak Hengki yakin gitu? yang saya perhatikan adalah Pak PP-nya nggak jualan. Nah, itu Oh. hal yang paling paling penting, pengendalinya nggak jualan. Pengendalinya nggak jualan, malah ada indikasi pengendalinya buyback terus-terusan kayak gitu. Pengendalinya dalam konteks keringin barang kayak gitu. Dia buyback terus-terusan, ya udah saya ngikut beli 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 beli, itu harga seribuan tarik ke 15.000 kayak gitu. Nah, orang yang Mmm. nggak punya ya pasti ngomong itu scam, itu meme coin lah, pump and dump lah gitu. Tapi ya tentu Pak PP kalau dia emang mau dump dari awal, dia udah dump dari awal. Ngapain dia buyback barangnya gitu, ngapain dia keluarin IPO kan cari duit, ngapain dia keluarin duit sendiri untuk beli dari kalian-kalian yang exit kayak gitu. Nah, pasti ada sesuatu yang dia pikirkan yang kita nggak mengerti. Nah, dari Mmm. sana kalau orang nggak mau adaptasi, nah namanya namanya cuan kepanjangannya apa saya nggak tahu deh kayak gitu ya kan, sahamnya cuan, cuman kodenya cuan kayak gitu. Iya. Loh ini kan kayaknya Pak PP percaya feng shui banget nih kayak gitu kan. Oh iya ya? Iya kan, Ini cuan percaya ya feng shui soalnya. banget nih, aneh nih, nggak ada hubungan dengan cuannya gitu. Kalau misalnya sahamnya, misalnya nama PT-nya, PT Cuan Abadi Sukses. Nah, wajar lah tikernya cuan, tapi ini nggak ada kayak gitu. Jadi saya Mmm. merasa nih Pak PP percaya feng shui banget nih kayak gitu. Terus ya udah saya perhatikan terus-terusan dan duit paling banyak adalah ya be early kayak gitu. Jadi kita harus, awal-awal notice sebelum orang-orang lain notice, Itu kayak sih, gitu. sebenarnya kan kuncinya adalah bagaimana kita bisa notice di saat sebelum orang-orang Iya, notice gitu. Ciri-ciri scam itu apalagi sih selain tadi ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan ya mhm untuk mhm. tahu biar nggak kejebak juga Betul gitu betul. kan. Ciri-ciri scam ya tadi pertanyaannya? Mhm. Ciri-ciri scam adalah emitennya itu nggak senang kalau orang lain orang kalau beli selalu diguyur, kayak gitu. Ada grup-grup tertentu yang sepertinya dia nggak kalau orang profit itu dia nggak senang kayak gitu, intinya kurang lebih kayak gitu. Nah, Mmm. jadi semenjak ada Pak PP baru ada reformasi lah. Baru ada grup konglomerasi itu senang lihat retailnya menang, senang retailnya untung. Kayak saham-sahamnya Pak PP kan rata-rata orang itu untung. Kalau orang rugi itu sebenarnya agak aneh karena, kalau dihitung-hitung kayak Petro harganya 1.000 naik ke 20.000. Cuan harga 200 naik ke 20.000 kayak gitu. Dan kok bisa gitu, spread-nya gitu, kamu belinya di pucuk gitu, aneh banget kayak gitu. Nah dan most of it retail untung gitu, most of them retail untung. Dan seperti kayak MSCI waktu itu Pak PP batal masuk kan sahamnya ambruk kan, ambruk Mhm. semua. Nggak ada yang marahin Pak PP, orang marahin, "Wah MSCI lu gini 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 gini." Intinya ya
konglomerasi yang kasih orang untung itu biasanya tujuannya itu MSCI. Tapi kalau Mmm, misalnya konglomerasinya tidak ada, ya misalnya kita masuk banyak langsung digebuk gitu, dia nggak happy, nggak welcome, nah itu biasa pump and dump doang. oke. Dan konglomerasi ini ya di Indonesia ya ada beberapa kayak gitu. Oke. Ya ya ya, dan tren konglomerasi ini selama setahun ke depan Mhm, kayaknya masih, mhm. masih ini ya, Seper masih trending ya? iya, kalau konglomerasi yang 3 Pak Bakri, Pak Happy Hapsoro, sama Pak Prayogo sih kayaknya iya, Oke. gitu. Oh ya yang tadi itu sampai kita lihat, pertengahan tahun ya, Mhm, mhm. sisanya kan nanti kita pantau lagi juga Betul, gitu kan kan. banyak rumornya Pak PP mau IPO lagi kayak gitu. Kalau Mmm, Pak PP mau IPO lagi ya, ya it's quite obvious why kayak gitu kan. Jadi ya hopefully kayak gitu. iya 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 iya. Nah, terus ketika misalnya Kak Hengki mengalami kerugian ya, waktu itu untuk bisa tetap bangkitnya tuh apa sih Kak? Yang mana nih? Sempet kan tadi sampai minus gitu. Oh, Nah, waktu itu akhirnya, gimana bisa tetap yakin untuk bangkit? Karena kan rata-rata orang tuh kalau misalnya udah, lost kadang suka demot ya istilah zaman demot-demot sekarang. gitu. Demot tetap ya? Demot gitu, demot-demot banget kayak gitu. Yang saya nggak yakin sih sebenarnya, cuman waktu itu ya pasangan saya semangatin, karena pasangan saya semangatin ya no other way juga gitu ya kan, ya double or nothing kayak gitu, ya saya double kayak gitu. Jadi Mmm, ya fight back aja gitu, fight iya back sih. aja. Ya demot 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 banget gitu, ya jangan bilang demot nangis aja, trading sambil nangis kayak gitu, kayak aduh iya trading Kak sampai Hengki nangis. pernah trading sambil nangis ya? Ini Iya bisa jadi headline. iya, kalau itu ya Sambil nangisnya sambil nangis, kenapa? sambil training. Aduh, dulu sekali untung kayak ya jutaan, puluhan juta. Ini sekali Oh, untung berapa ratus ribu. Kayak kenapa gua harus ngulang ini semua kayak gitu. Kayak aduh, gua ngerasa udah nyaman, nggak pernah kebayang hampir punya duit 10 M, nggak pernah kebayang dalam hidup saya. Kenapa saya masih agresif ya? Kenapa kenapa saya harus ulang dari nol lagi? Emang gua nggak ditakdirkan kaya ya? Gue nggak pernah nikmatin duitnya oh sama sekali. wow, Jadi ya jadi overthinking iya overthinking kayak sekali. gitu. Terus ya udah pasangan semangatin kayak gitu. Iya kamu bisa dari bawah bisa sampai sekarang, kalau kamu beneran bisa ya seharusnya it will be very easy untuk kamu comeback kayak gitu. Seharusnya waktunya jauh lebih singkat. Terus ya dia semangatin dan saya malah melihat dia lebih semangat daripada aku kayak gitu. Untuk wah ini duit gue nggak banyak gitu. Kita kan dari keluarga yang kekurangan kayak gitu kan. Ya udah ini semuanya kasih kamu kayak gitu. Nggak apa-apa nanti saya kerja kerja masih kerja gitu kan. Saya kerja gaji segini, saya kasih kamu segini, kamu gini-gini. Nah, karena dia full Oh. support, ya I have no reason kayak gitu. Dan saya kan benar-benar dari bawah naik ke atas sendiri kayak gitu. Jadi ya seharusnya bisa lah gitu ya. Ya puji Tuhan, Bismillah, hajar gitu. So sweet Iya, sekali. iya, Jadi buat para trader, pilihlah pasangan yang tepat. Itu iya. adalah, kunci kesuksesan Kak Hengki juga nih Ya, kayaknya ya, untuk bisa bisa terus ya bangkit. bisa dibilang begitulah. Kalau nggak disemangatin nggak kayak gitu, nggak bisa. Iya sih. Mhm. Tapi memang kekurangan itu, apa sih Kak, emang waktu itu sempat juga secara ekonomi pernah masa-masa sulit juga gitu Kak? Masa-masa sulit iyalah ekonomi, karena saya Mmm, kan anak rantau, keluarga juga kekurangan semua kayak gitu. dari mana sih Kak? Saya dari Batam, kayak gitu. Oh, ngerantau ke Jakarta gitu ya? Kuliah waktu itu. Mmm. Jadi ya seperti gitulah Sebagai anak rantau lah ya, sebagai anak rantau, mengadu nasib gitu kan, mengadu di nasib. kota Jakarta gitu. Mhm, Nah terus Kak Hengki kan sempat mengalami kesulitan-kesulitan itu, apakah itu juga yang memotivasi Kak Hengki kan juga lagi suka sharing-sharing ya mhm, tentang, investasi saham gitu. mhm. Kenapa ya? No Orang tuh reason sih. banyak yang nyinyir loh Kak, Mmm, buat yang buka kelas. Dibilangnya, "Kalau udah sukses dan kaya iya, ngapain buka kelas tuh?" iya. Gimana tuh Kak? Biasanya orang kayak gitu sih saya senangnya nanya balik kayak gitu, apa Mmm, salahnya? Kayak gitu. Salahnya apa? Kayak gitu. Kayak, apakah kita bisa nge-blame Starbucks jualan kopi? Kayak gitu. Katanya udah kaya, kan kamu orang paling kaya kenapa kamu jualan kopi? Kayak gitu. Jadi ini debate yang nggak akan habis kayak gitu dan it's totally not worth my time untuk answer ke orang-orang yang kayak gitu. Dan saya ngerasa saya kasih value jauh lebih banyak daripada sisi harganya. Dan saya tuh hanya muncul sebentar doang. Jadi waktu itu aku udah nggak muncul, udah pensiun kayak gitu. mmm, Udah pensiun kan dari, eee, puluhan
puluhan, enggak puluhan, sorry 10M mungkin balik habis, naik lagi kenceng, naik kurang lebih sampai 30-an lagi. Terus saya ada all in ke salah satu koin di kripto gitu, namanya Hyperliquid. Dia saya beli cukup bawa, naiknya 10 kali lipat kayak gitu kan. Saya cash out, semenjak itu saya udah pensiun. Saya sudah, wah, gue udah ini battle yang gila banget dari nol, dari minus sampai bisa naik lagi ke ratusan kayak gitu kan. Ini udah cukup banget lah. Saya nggak mau muncul lagi kayak gitu. Oh, sempat ada momen itu? Saya Tahun sempat keberapa, Kak? tahun lalu. Oh, oke. Tahun lalu dari awal tahun sampai bulan 6 saya nggak muncul lagi, nggak aktif Mmm. lagi, benar-benar menghilang gitu. Kayak ya udahlah saya slow living kayak gitu. Nah, ketika masa-masa saya slow living, sering kayak ke Bali. Orang-orang trading, saya udah nggak trading lagi kayak gitu. Ya saya ngerasa udah cukup, saya trauma kayak gitu kan. Beneran vakum? Beneran vakum, Berapa lama? mungkin 6 bulanan kayak gitu. 6 Wow, bulanan vakum. Saya nggak open market, nggak open apa-apa gitu. Dan waktu itu market crash juga kan. Yang pani dari 19.000 jatuh ke 9.000. pertengahan tahun ya? Nggak, awal tahun Oh itu. oh oh, iya, awal tahun iya Iya. sih, itu lagi Nah, terus masa-masa sulit. teman-teman saya pada trading kayak gitu. Saya juga liatin doang gitu. Saya di pantai minum kelapa gitu. Terus temanku kayak, "Lu ada duit tapi kayak nggak pingin hidup," kayak gitu. Nah, terus nggak lama ada yang kenalin ke Bro Leon di Overpost kayak gitu kan. Baru kenalan, terus dia bilang, terus aku bilang, aku nggak gitu mau muncul gitu. Buat apa munculnya, fungsinya buat gua apa kayak gitu. Terus dia bilang, "Ya, lu kan misalnya ada isi," dia bilang, "Lu beneran bisa trading nggak sih? Lu ada isi nggak sih? Kalau ada isi kan mungkin bisa kasih sesuatu ke orang-orang." Nah, dari sana baru, "Oh ya udah kita coba sekali ya, kalau negatif gua nggak mau loh," gua bilang kayak gitu. "Oke, kita coba sekali." Ternyata disambut lumayan positif. Karena Mmm. disambut lumayan positif, dia bilang, eee, "Kamu beneran bisa trading nggak sih?" Terus mulai keluar koneksi-koneksinya, yaitu ketemu Ko Andrew dan segala macam. Terus pada tanyain, "Lu bisa trading nggak?" Kayak gitu Kok kan. jadi pada nanya? Iya gitu kan, pada pada tanya, "Mana bisa, Ko Andrew kan," kalau dulu ya, dulu dia ngomong kan, Iya. "Nggak ada orang bisa menang kaya dari trading," kayak gitu kan. Ya saya sih, ya benar most of it iya gitu kan. Terus Ko Andrew bilang, "Lu bisa nggak trading? Coba nih, ku taruh duit, lu bisa nggak trading? Sini," aku bilang kayak gitu. Jadi ke-challenge dari sana ya, saya aktifnya mungkin dari bulan 8 ya, 8, 9 sampai sekarang. Ya 6 bulan. Jadi aku ngerasa waktuku nggak lama gitu. Yang paling kan Mmm. ya maksimal mentok-mentok 1 tahun lagi saya juga udah vakum, udah balik lagi ke goa. Karena kan emang dasarnya saya sukanya sendiri kayak gitu, saya sukanya solo. Berarti values apa sih yang pengen dikasih Hmm, ke investor-investor, retail oke. pemula ini gitu? Kalau emang Kak Hengki tuh rasanya cuman pengen ada di waktu periode yang nggak lama juga gitu. Value yang pingin aku kasih adalah, aku pingin karena di Broleon aku open porto juga kayak gitu. Kayak misalnya Broleon bilang, "Lu taruhlah duit 1M, lu trading, lu terbuka, benar-benar saham liquid yang lu ngomong lu bisa untung nggak sih?" Gitu kan. Nah, aku taruh 5M gitu. Taruh 5M, ku trading, ku buka. Jadi tiap kali ke Overpost ku buka, kasih lihat share screen, nggak ada sensor, nggak ada apapun, semua terbuka, rugi, menang, kayak gitu. Value yang mau saya berikan adalah trading itu bisa menjadi salah satu jalan. Jadi dunia ini nggak semua investing doang, nggak kamu harus buy and hold, nggak harus kamu, wah duit yang bekerja, nggak harus kamu beli perusahaan bagus, kamu tunggu 5 tahun atau tunggu berapa tahun baru bisa untung, baru bisa kaya, enggak gitu. Bisa kamu kerja, dalam konteks kerja, trading kayak gitu ya kan, aktif trading itu juga bisa menghasilkan. Dan itu point of view yang pingin saya bawa gitu. Kalau misalnya Mmm. trading bisa make a living, kayak Mmm. gitu. Itu bottom line-nya itu doang, dan sekarang kan market banyak orang trading kan. Jadi saya ngerasa goal saya udah lumayan tercapai, kayak gitu. Kayak ngasih opsi lah ya dikala mungkin in this economy mungkin ada Mhm, yang ngerasa kesulitan, gue mau ngapain ya, kerja mhm, apa ya, apa gitu. Ya ini bisa jadi salah satu opsi juga gitu betul. loh. Dan trading juga profesi, kayak gitu. Mhm mhm. Dan profesi yang tentu tidak gampang karena kamu belum tentu dibayar, belum tentu di-reward sama marketnya. Tapi once you make it, you know how to deal it kayak gitu ya. Itu kayak unlimited time, kamu bisa atur waktumu sesuka kamu. It's unlimited money kayak gitu. Mana ada orang sehari bisa dapat berapa M, sehari bisa dapat berapa puluh M, itu nggak mungkin kayak gitu, kecuali di capital market. Dan you can be yourself, dalam artian ya kamu kerja sendiri, kamu bebas mengekspresikan diri kamu, yang aneh-aneh kamu terserah kayak gitu. Mmm. Jadi ini salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan, dan investing bukan satu-satunya jalan, tapi banyak jalan. Nah itu berusaha yang saya
tonjolkan. Dan saya ngerasa beberapa bulan ini saya sudah cukup, kayak udah banyak orang terinfluence untuk trading atau minimal mulai trading. Ya. Dan goal saya udah tercapai, ya ketika goal saya tercapai, ya udah kayak gitu. Dan juga tetap menyerahkan setiap keputusan itu ada pada masing-masing kan. Maksudnya kenapa Kak Hengki juga pengen nunjukin trading secara real ya emang akan ada momen di mana rugi, Iya, akan ada momen betul betul. memang untung gitu. Betul. Jadi kan nggak semuanya untung semua dong kayak gitu kan, Kayak asalkan kayak untung. Kak Hengki juga ngasih jaminan bahwa Iya, kamu pasti akan selalu iya, untung gitu, nggak iya, gitu juga iya. kan Kayak sebenarnya. yang kemarin saham yang IPO, yang ada satu saham IPO gitu ya kan, saya Mhm. rugi sehari, 2 hari sih dia ARB lagi gitu kan. Saya 1 hari kemarin rugi, ya rugi 7 M kayak gitu. Hmm. Ya which is ya rugi gitu, ya easy easy, besok cari balik kayak gitu. Dan which is balik. Nah, jadi ya nggak masalah sih kayak gitu. Nah, yang mau ku kasih lihat adalah trading itu nggak gampang. Emang profitnya itu kayak terkesan, too good to be true, emang, tapi emang sulit banget gitu. Ya Nggak sih. ada yang bilang gampang kayak gitu. Sebenarnya kita butuh untuk ningkatin literasi Mhm, finansial, maksudnya edukasi investasinya ini iya. kan. Makanya ada podcast ini kan. Poin yang terpenting adalah itu gitu. Tapi keputusan tuh tetap ada di masing-masing gitu. Betul, Ya nggak sih? betul betul. Kan kadang kita suka berpikir, wah kita menganut influencer ini, Iya, jadi harapannya adalah selalu dapat bocoran mhm, dari sini gitu. betul, iya. Kalau kalau menurut Kak Hengki gimana tuh? Menurut saya ya, kalau menurut aku sih, banyak orang itu selalu mengasihani diri sendiri kayak gitu. Kayak merasa dirinya itu orang yang paling kasihan dalam artian, "Wah rugi, gue kasihan gara-gara lu." Kayak Nah, selalu bukan dari dirinya kayak gitu. Jadi seolah dunia itu utang ke dia kayak gitu. Kayak hidupnya itu sengsara banget. Nah itu kayaknya itu problemnya sih kayak gitu. Orang harus legowo lah. Dalam artian legowo, benar bilang benar, salah dia bilang salah. Itu jauh lebih baik gitu. Termasuk terhadap dirinya sendiri. Menyangkal diri sendiri itu susah. ya, ya. Nah, kalau cukup bisa menyangkal diri sendiri, menurutku dalam melakukan apapun itu pasti akan berhasil atau enggak minimal dihargai orang-orang kayak gitu. Ya, pokoknya ya kita bisa belajar dari mana aja ya. Mhm, Bahkan kalau tadi kita lihat contoh dari Kak Hengki, belajar sendiri juga bisa aja gitu mhm kan. mhm, Mencoba otodidak betul, kemana-mana. mhm. Berarti portofolio Kak Hengki gimana nih? Kalau dibuka di sini boleh Kalau apa aja porto sekarang? yang trading ya, Yang trading ya. kalau yang trading ya kebetulan ya saya buka di Overpost, jadi ya kalau buka di sini ya no worries kayak gitu ya kan. Nomor dong. Iya, coba kita cek ya. Kalau yang bentar, nanti saya share screen kali ya. Oh boleh. Maksudnya saya record screen nanti saya kirim aja kayak gitu ya Oh kan. oke. Nah, kalau yang dari Stockbit per sekarang sih dia masih error. Nih nggak bisa saya ini nggak bisa. Cuman yang kalau per hari Jumat itu plus 18 Oh. miliar kayak gitu kan. Ini kan nih transaksinya ada semua kayak gitu. Silahkan aja dicek masing-masing. Ada rugi nggak? Ada yang merah-merah nih rugi kayak gitu kan. Mhm, Nah, mhm. tapi, seharusnya hari ini saya plus jadi 25. Jadi Hmm. hari Senin ini saya dapat ya 7 miliar seharusnya. Yaitu dari saham RLCO tadi. Cuman, RLCO. ini kalau kita lihat view performance harusnya muncul di sini. Cuman dia kayaknya lagi error karena Error. tadi sempat crash ya. Sempat crash Mhm. banyak sekuritas yang error juga kayak gitu. Jadi mungkin nanti tapi pasti pasti saya share ke sini kayak gitu. Nah, ini nggak bisa Oke. error kayak gitu. Nah, hari ini, pure hari ini gitu, karena dari kemarin kan saya lagi di luar kota ya, di luar negeri gitu, jadi nggak trading. Tapi kalau Hmm. hari ini full trading, dia arah, jual, terus dia ARB beli, naik ke kuning, ya kayak gitu-gitu trading-tradingnya dapat 7 miliaran, kayak gitu. Sektor mana aja sih Kak yang sekarang lagi mayoritas Kak Hengki? Kalau barang saya, Mhm. nggak ada ya, saya nggak pedulin sektor sih, saya Oh pedulin bener-bener nggak, oh konglomerasi kayak gitu. Mau sektor, mau fundamental, ya bukan stylenya saya, kayak ya, gitu. ya. Tadi ya lihat analisis Transaksi, transaksinya lagi ya, kurang lebih kayak gitu. balik lagi ke Heeh, situ. mhm, Oke Kak, nggak kerasa nih udah mau sejam. Apa heeh, sih pesan nih buat mhm, temen-temen gitu yang mungkin investor retail yang juga masih baru atau mungkin lagi galau gitu, mmm, atau pengen ngikutin gaya saham atau tradingnya Kak Hengki gitu? kalau saya sih selalu nggak capek-capek kasih tahu kalau kenali diri sendiri.
kenali diri sendiri dalam artian apa sih strongest point-nya kamu kayak gitu. Kayak manusia itu pasti ada strongest point-nya dong gitu. Misal ada yang jago fundamental, ada jago kayak doyan lihat lapangan. Wah, misalnya ini sahamnya biasanya jelek, sepi, tapi sekarang salesnya lagi gencar nih. Nah, kamu doyan kayak gitu. Ya itu kan strongest point kamu. Jadi kamu bisa fundamental. Misalnya let's say. Tapi kalau kamu kayak saya doyannya di depan laptop dari pagi sampai malam gitu kan. Saya dari jam 9 sampai jam 5, terus rest jam 8 sampai jam 2 malam rata-rata. Di depan komputer terus-terusan. Nah, saya hobi. Jadi saya suka ngecekin transaksi-transaksinya yang aneh-aneh atau ada apa nih transaksinya, saya berpikir seperti kayak gitu. Nah, bisa menjadi trader kayak gitu. Tapi kalau problemnya adalah kamu fundamental pingin jadi trading atau trader pingin jadi fundamental kayak gitu. Itu kan kamu tidak mengenali diri kamu sendiri. Jadi ada baiknya adalah mengenali diri sendiri, cari gaya sendiri, pelajari prinsipnya tapi bukan hanya menjiplak kayak gitu. Oke. Ini jadi ada follow up question deh. Yang suka coba-coba. Karena sekarang banyak juga loh yang ya mungkin FOMO gitu ya, ngelihat, wih lagi rame nih Iya. trading gitu dan juga investasi. Tapi kalau ditanya, kenapa beli saham ini dia sendiri juga sebenarnya masih Blank gitu. iya blank, Kenapa ya? ngawang-ngawang gitu. Kamu aja nggak tahu. Atau enggak mungkin dia cuma sekedar ikut-ikut gitu pada akhirnya. Oh kayaknya ini lagi rame nih kayak gitu doang. Pesan Kak Hengki gimana? Pesan saya mending kamu nggak usah investasi sama sekali. Karena cepat atau lambat kamu akan merasa investasi adalah scam, saya ditipu, kamu akan merasa kamu yang paling dizolimi kayak gitu. Dan to save people's time, biasanya saya bilang, udah kayaknya trading emang bukan jalan kamu. Kalau kamu aja nggak tahu kamu ngapain gitu. Ibaratkan kamu hari ini nggak tahu kamu ngapain, gimana cara aku tebaknya kamu hari ini ngapain kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Daripada coba-coba, maksa-maksa mending nggak usah. Kalau mau jangan tanggung-tanggung, serius sekaligus. Kayak gitu. Ya, kamu harus tahu apa yang lagi kamu investasiin Betul, gitu betul. nggak sih intinya? Mengenali diri sendiri kayak gitu. Ya ujungnya Iya. adalah mengenali diri Iya. sendiri. Oke, thank you Kak Hengki udah sharing sama kita semua. Semoga Thank bisa you. menginspirasi teman-teman juga ya. Demikian Cuanamics kali ini dan sampai jumpa. Oke.